Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mencoba memecahkan berbagai manuskrip atau dokumen-dokumen kuno yang tersebar di berbagai belahan dunia. Ada lebih dari 1 juta manuskrip kuno yang ditemukan dalam kurun waktu 300 tahun terakhir. Kebanyakan dari dokumen-dokumen tersebut menggunakan simbol atau bahasa yang sulit dipahami. Sekitar tahun 1600-an, tepatnya di kota Palma Montechiaro, Italia, sebuah dokumen kuno diarsipkan di biara tersebut yang konon merupakan dokumen atau surat dari iblis. Ini adalah kisah mengenai kasus kerasukan pada abad ke-17 dan hubungannya dengan dark web. This is Room 29. Cerita dimulai pada tahun 1676 ketika seorang biarawati bernama Maria della Concisione dari biara Palma di Montechiaro, Italia, yang saat itu berusia 31 tahun, mengaku kerasukan iblis. Suster Maria lahir dengan nama Isabella Tomasi. Dia bergabung dengan biara pada usia 15 tahun. Dia dikenal disukai oleh para suster dan biarawati lainnya. Kehidupan dari seorang biarawati bukanlah jalan yang mudah. Banyak sumpah yang harus dijalani, mulai dari sumpah ketaatan, sumpah kesucian, dan sumpah-sumpah lainnya. Mereka juga diharuskan untuk bangun pada jam-jam tertentu untuk berdoa. Awalnya Suster Maria sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Suster Maria perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Dia mulai mendapatkan banyak teman, dia mulai menyesuaikan lah. Dia mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di biara tersebut. Seiring berjalannya waktu, dia juga menjadi ahli bahasa yang sangat bisa dibilang jenius pada abad ke-17. Pada masa itu dia mempelajari berbagai macam bahasa seperti Arab, Latin, Yunani, bahkan bahasa-bahasa yang bisa dibilang sudah punah pada masa itu. Setelah semua hal yang dilaluinya, Suster Maria mulai menunjukkan hal yang sangat aneh. Dia mulai berteriak pada malam hari sehingga suaranya bergema di dinding biara, sebelum akhirnya dia pingsan kedinginan. Tingkah laku Maria ini semakin tidak menentu dari waktu ke waktu. Dia sering cemas, dia menjadi paranoid, dan dia sering memperingatkan teman-temannya bahwa iblis ingin menjadikannya dia sebagai pengikutnya. Dan bahkan dia sampai berkata kasar pada pendeta biara tersebut, seolah-olah ada yang mengendalikan Suster Maria, ada yang mengambil alih pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, biara ini mengadakan sebuah acara keagamaan pada malam hari. Namun Suster Maria tidak ada di situ. Dia tidak menghadiri acara tersebut. Hal itu menimbulkan kekhawatiran pada teman-temannya. Akhirnya para biarawati ini, teman-temannya, mendatangi kamar Suster Maria. Saat mereka mendekati kamar Suster Maria, mereka mendengar suara teriakan dari dalam kamar tersebut. Bergegas, mereka semua masuk ke dalam kamar Suster Maria. Dan ketika mereka membuka kamar tersebut, mereka mendapati Suster Maria telah pingsan. Di dalam kamar tersebut, Suster Maria pingsan dan memegang pena bulu dan beberapa perkamen yang berserakan, di mana ini akan menjadi misteri selama 300 tahun ke depan. Sebelum kita lanjut mengetahui apa yang akan terjadi 300 tahun ke depan, kita flashback beberapa jam sebelum acara keagamaan tersebut, sebelum para suster menemukan Suster Maria. Beberapa jam sebelum acara keagamaan, Suster Maria ada di dalam kamarnya sendirian. Dia mulai bergumam, dia mulai merapal mantra, dia mulai kerasukan, seolah-olah ada suatu entitas mengambil alih tubuh dan pikirannya. Dan perlahan-lahan entitas tersebut mulai mengambil alih pikiran dan tubuh Suster Maria secara penuh. Di dalam keadaan yang tidak sadarkan diri tersebut, Suster Maria mulai mengambil pena dan perkamen, yaitu kertas yang terbuat dari kulit hewan, dan dia mulai menuliskan simbol-simbol aneh, bahasa aneh di atas kertas tersebut. Dan simbol-simbol tersebut tidak pernah dilihat oleh orang-orang pada zaman itu. Dia terus-menerus menulis simbol-simbol aneh. Dalam keadaan kerasukan, kekuatan iblis mengendalikan Suster Maria sepenuhnya.
hingga akhirnya jam menunjukkan tengah malam. Suster Maria berhenti menulis. Suster Maria terduduk di lantai. Dia merasakan lelah dan sesak nafas yang luar biasa. Kamarnya berserakan penuh dengan perkamen dan tumpahan tinta di mana-mana. Pada akhirnya, dia pingsan karena hal yang baru saja dilaluinya. Dan pada saat itulah, beberapa saat kemudian, para suster lainnya menemukannya di dalam kamar dalam keadaan pingsan. Teman-temannya masuk dan berusaha menolong. Mereka berusaha menyadarkan Suster Maria. Setelah Suster Maria sadar, sudah dikasih minum dan sebagainya, mereka penasaran dan mereka mulai bertanya kepada Suster Maria apa yang baru saja terjadi. Dan jawaban dari Suster Maria akan menjadi hal yang menarik bagi para ilmuwan beratus-ratus tahun ke depan. Kepala biarawati yang ada di situ yang bernama Serafika mulai mendokumentasikan apa yang terjadi dengan Suster Maria. Dia mulai menyusun laporan, dia mulai mengumpulkan perkamen-perkamen yang berserakan, dan ketika dia bertanya kepada Suster Maria apa yang terjadi, jawaban Suster Maria membuat kepala biarawati ini tercengang. Suster Maria berkata, beberapa hari sebelumnya aku merasa diikuti oleh Lucifer. Aku melihat roh-roh jahat mengelilingiku, dan Lucifer menyuruhku untuk menuliskan kata-kata yang menentang Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa mematuhinya. Wow. Dan kepala biarawati tersebut hanya bisa terpaku dan dia tidak bisa berkata apa-apa. She just like, wow, okay. Mengetahui hal tersebut, sang kepala biarawati mulai menerjemahkan surat yang berasal dari Lucifer ini. Namun dia tidak bisa menerjemahkan isi keseluruhan dari surat tersebut, karena memang simbol dan bahasa yang ada di dalam surat tersebut tidak dikenali pada zaman itu. Hanya beberapa kata saja yang mampu diterjemahkan, dan kepala biarawati ini juga menyadari bahwa di bawah surat tersebut ada semacam tanda tangan Suster Maria. Akhirnya, surat tersebut tidak terpecahkan dan menjadi misteri selama 300 tahun ke depan. Setelah beratus-ratus tahun menjadi misteri, pada tahun 2017, sekelompok peneliti dari Pusat Sains Ludum yang ada di Sisilia, Italia, berhasil menerjemahkan isi dari surat tersebut, walaupun hanya sebagian. Dalam proses penerjemahannya, para peneliti sempat kesulitan untuk menerjemahkan isi dari surat tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah software di dark web. Mereka menemukan sebuah software decryptor atau software pemecah kode di dark web, dan konon katanya software ini digunakan oleh NSA untuk memecahkan kode di berbagai belahan dunia. Jadi kalian bayangkan, mereka menemukan software yang dimiliki Badan Intelijen Amerika di dark web, dan akhirnya peneliti mampu menerjemahkan 15 baris dari isi surat tersebut. Untuk memastikannya, para peneliti terlebih dahulu menguji software yang mereka gunakan dengan beberapa simbol steno standar dari berbagai bahasa. Mereka menemukan bahwa surat biarawati itu berisi campuran kata-kata dari alfabet kuno seperti Yunani, Latin, Runik, dan Arab. Beberapa kalimat yang berhasil diterjemahkan diantaranya, Tuhan berpikir dia dapat membebaskan manusia. Sistem ini tidak bekerja untuk siapapun. Mungkin sekarang Stings pasti mati. Kemudian ada Tuhan tidak ada, Tuhan itu palsu. Benar-benar terlihat seperti surat dari iblis. Tapi para peneliti tidak langsung percaya begitu saja dengan apa yang sudah diterjemahkan oleh software tersebut. Mereka tidak berpikir bahwa wah, ini adalah surat dari Lucifer, ini adalah pesan dari iblis. No, they are not. Sebaliknya, mereka menyusun profil psikologis dari Suster Maria. Mereka meneliti kepribadian dari Suster Maria. Daniel Abate, yaitu pemimpin dari penelitian tersebut, mengatakan bahwa kemungkinan Suster Maria mengidap skizofrenia atau gangguan bipolar, sehingga dia menciptakan kosakata baru berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, berdasarkan bahasa dan simbol-simbol yang dia pahami. Karena menurut catatan, Suster Maria ini adalah seorang ahli bahasa yang cukup jenius pada masa itu. Ya bisa saja sih, karena ilmu kedokteran modern pada zaman itu juga belum ada. Jadi
hal-hal yang sifatnya medis dianggap sebagai gangguan supranatural. Walaupun sampai sekarang juga masih seperti itu. Kalau kita lihat selama ini ya, ada orang yang sebenarnya menderita penyakit medis, penyakit mental, orang-orang berkata, wah kena santet, wah kena guna-guna, dan dia harus ke dukun. Oh sorry, dukun yang lain ini ya. That feels weird, but I'll allow it. Oke, kembali ke Suster Maria. Setelah kejadian yang menimpa Suster Maria, setelah dia mengaku kerasukan, setelah dia menulis surat dari iblis, tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya karena tidak ada catatan mengenai kehidupan Suster Maria setelah kejadian itu. Jadi ya pada akhirnya masih menjadi misteri juga. Well, setidaknya dark web memiliki sisi positif dalam hal ini. Tapi penasaran juga software apa yang digunakan untuk memecahkan isi dari surat iblis tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang benar-benar surat dari iblis, atau Suster Maria memang mengidap skizofrenia atau gangguan bipolar sehingga dia memanifestasikan apa yang ada di pikirannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe karena kedepannya saya akan lebih sering membahas tentang hal-hal seperti ini, tentang dark web, tentang hacking, tentang teknologi dan internet misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada karena kebenaran ada di luar sana. Selamat malam.